Beasiswa unggulan Kalbar ini adalah forum bagi penerima beasiswa unggulan yang kuliahnya di daerah Kalimantan Barat. Oke. Jadi di garis besarkan itu yang kuliah di Kalimantan Barat. Orang Pontianak yang kuliah di Kalbar atau orang Sambas kuliah di Kalbar. Nah, itu masuk ke forum BU Kalbar kita ini. Tapi Oke. kalau ada orang Pontianak tapi kuliah di Jogja, nah beliau itu termasuk ke BU yang regional di kuliahnya yang bersangkutan gitu. Oke. Nah, itulah BU Kalbar. Sebenarnya beasiswa unggulan itu lahir pada tahun 2005 ya kalau nggak salah di Indonesia gitu. Nah, cuman info yang baru tersebar ini yang angkatan BU Kalbar itu baru ada di tahun 2016. Jadi bisa dibilang organisasi kita ini masih organisasi baru gitu. Dari tahun 2016. Terus untuk visi dan visinya itu kita menumbuhkan kader terbaik bangsa dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Kan banyak nih Indonesia berbagai macam latar belakang. Nah, itu kita ingin menumbuhkan kader-kader terbaik di setiap budayanya. Nah, untuk misinya kita ada tiga. Yang pertama itu menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah masing-masing. Yang kedua, yang kedua itu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan integritas yang handal. Terus Oke. yang ketiga, meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi pada kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Nah, itu untuk visi dan misi Wow. Oke. beasiswa unggulan tersebut. Kalau menurut Tanya yang Tanya rasakan ya, benar-benar yang kayak rasa benar-benar terbantu dari uang UKT atau SPP, uang jajan, sampai uang buku tuh benar-benar dibantu. Jadi kita tuh benar-benar nggak nyusahin orang tua kayak gitu. Jadi tuh Alhamdulillah. pure Mantap. cuman kita modal buat usaha, belajar biar IPK-nya nggak turun dah, gitu aja. Benar-benar Oh, seneng. Nah, saat ini kan beasiswa unggulan Kalbar dari Kemendikbud RI 2020 telah dibuka. Tentu kalau Rizky sebagai orang awam sih ingin tanya nih, kuotanya sekarang tuh udah sebanyak apa sih, Gali? Gitu. Nah, spesialnya beasiswa unggulan ini adalah dia tuh nggak pernah netapin kuota pasti, Kak, Bang. wow. Jadi kayak tergantung antusias masyarakat Indonesia tuh daftarnya gitu. Pas tahun taninya di 2018 itu kurang lebih sekitar 3.000 mahasiswa yang lolos se-Indonesia yang terima. Oke. Nah, untuk Indonesia. tahun 2019 itu kurang lebih 2.000-an. 2.000-an gitu. Nah, untuk 2020 ini kita dari Kemendikbudnya sendiri belum bisa memastikan berapa banyak karena mereka juga nanti tergantung antusias dari masyarakat Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang daftar dan kualifikasinya tuh seberapa banyak yang lolos kayak gitu. Nah, untuk Kalbar sendiri dari Kemendikbudnya juga berpesan kayak daerah masih Kalbar itu kan masih sedikit. Saat ini baru sekitar 25 orang kan, baru 25 orang, sedangkan di Jawa udah ribuan orang yang lolos. Nah, dari Kemendikbud ini sangat membuka sekali buat Kalimantan, untuk Sulawesi, dan supaya lebih banyak lagi yang daftar. Makanya kita saat ini tuh lebih kayak, ayo dong adik-adik daftar, ayo dong, karena tuh banyak yang infonya nggak kesampai gitu, Kak. Jadi makanya untuk Kalbar sendiri tuh emang nggak ada porsi buat kuotanya berapa orang, tapi lebih ke Kemendikbud, ayo sebanyak-banyaknya aja gitu. Kalau sesuai kualifikasi semuanya aja lolos kayak gitu. Tapi kalau syaratnya sendiri ini gimana? Biar kita Kalau dapat gitu, syaratnya biar nih ya, mahasiswa dapat. Ya. syaratnya tuh sebenarnya harus punya sertifikat prestasi kalau kita ngambil yang beasiswa berprestasi. Kan ada tiga kategori tuh kan, berprestasi, non degree atau 3T, dan pegawai Kemendikbud. Nah, kita tuh cuma bisa apply yang 1 sama yang 3. Nah, untuk syaratnya sendiri, kalau untuk mahasiswa baru itu maksimal 22 tahun sama kayak mahasiswa ongoing. Terus kita juga bisa memiliki surat rekomendasi dari kampus, memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten atau kota, dan peraih juara peringkat 5 besar. Kayak gitu. Untuk S2-nya maksimalnya 32 tahun dengan TOEFL minimal 6,5 dan IELTS 5,5. Khususnya semangat untuk berburu beasiswa ini ya. Motivasinya kontribusi. Tidak hanya beasiswa unggulan, tapi beasiswa lainnya buat teman-teman yang sangat benar-benar begitu
mencari informasi tentang beasiswa nih? Kira-kira motivasi seperti apa yang ingin bisa disampaikan gitu? Ya mungkin pertama kali ngajuin langsung nggak dapat gitu kan. Biar Iya. mereka bisa termotivasi lagi nih mungkin. Gimana? Dari Dika dulu, Dika. Tadi semua. Dari Gali, tadi Dika, ya. Oke, Dari Pak Ketua dari gitu. Pak Ketua, gimana Pak? Jadi masukan dari saya, raihlah capaian sebanyak mungkin. Karena manusia ya, cepat atau lambat tuh pasti dilupakan. Nah, gimana cara manusia itu tidak dilupakan? Ya harus meraih capaian. Ya, jangan takut gagal. Karena bagi saya pribadi, pengalaman kegagalan adalah cara terbaik untuk kita menuju sukses. Kegagalan adalah cara terbaik, bukanlah pengalaman. Itu menurut saya. Oke, kalau dari Tania Tania. gimana Tania? Kalau dari Tania seperti pepatah bilang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ya, Betul. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita gagal pertama, jangan pernah menyerah. Karena kita harus habiskan jatah gagal kita di masa muda Yes. Wah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena setiap orang Mantap, punya luar biasa. rezekinya dan Tapi yang paling timeline penting, Bang. masing-masing. Oke.